Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Serapukang, Bapak Agus Nugroho, serta Bapak Ibu Guru SD Negeri Serapukang yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa bertemu di sini dalam acara diseminasi rancangan tindak lanjut program pembelajaran digital berbasis project dengan sport educational model. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Serapukang pada beliau Bapak Agus Nugroho, kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Serapukang. Marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berjumpa berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara diseminasi rencana tindak lanjut, yaitu rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan sport education model, yang mana merupakan pengembangan kompetensi guru PJOK. Tentunya saya sebagai kepala sekolah sangat mengapresiasi adanya program PKT ini sehingga dapat membawa dampak baik atau kemajuan di SD negeri kita tercinta. Dan semoga nanti pada pelaksanaannya berlangsung dengan baik dan untuk mewujudkan anak-anak yang bahagia dalam pembelajaran. Saya mohon mari kita simak baik-baik pemaparan dari Indonesia. Semoga juga membawa pengetahuan baru untuk kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah pemaparan dari Bu Lisa. Monggo silakan Bu Lisa. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya marilah kita semuanya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat sehat sehingga siang ini dapat berkumpul bersama, dan tidak lupa kita panjatkan salawat dengan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih untuk kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Agus Nugroho yang bersedia hadir menghadiri diseminasi saya, dan kepada rekan-rekan guru semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Baiklah, untuk memulai pemaparan saya hari ini, yaitu tentang rencana tindak lanjut
Gobak Sodor. Perkenalkan, saya Lisa Dewianti sebagai peserta PKKP JOK Angkatan 1 kelas 5 yang dibawa fasilitator oleh Bapak Tugino. Ya. Untuk latar belakang, untuk mengenal, memainkan, menumbuhkan rasa bangga dan cinta akan budaya lokal dalam konteks permainan tradisional, maka program ini akan menggunakan pendekatan SEM atau Sport Education Model. Sedangkan Sport Education Model tersebut adalah model pendidikan olahraga yang menyajikan pengalaman olahraga terstruktur dan berkelanjutan bagi murid. Diharapkan agar murid dapat berperan sesuai dengan minat dan bakatnya dalam suatu kompetisi atau perlombaan. SEM yang akan dilaksanakan adalah turnamen Gobak Sodor antar kelas di SDN Selongan, Kecamatan Wonogiri. Sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar sekolah dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah, semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan turnamen Gobak Sodor ini. Mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan turnamen Gobak Sodor, peserta didik dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Turnamen Gobak Sodor dipilih karena dari banyaknya minat peserta didik dalam kegiatan Gobak Sodor dan hasil survei dengan perwakilan peserta didik dari setiap kelas. Tujuan proyek SEM. Di sini ada tujuan umum, yaitu memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan membantu berkembang di kompetitif, berbakat pengetahuan, berliterasi dan antusias sebagai pelaku. Kemudian ada tujuan khusus, yaitu yang pertama mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran. Kedua, partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan. Ketiga, berbagi perencanaan dan administrasi kompetisi olahraga. Yang keempat, mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab. Kelima, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama. Keenam, menghargai ritual dan konvensi yang memberikan makna unik bagi olahraga. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga. Delapan, mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang menjadi wasit, pelatih dan peran lainnya. Kemudian yang sembilan terakhir adalah terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Kemudian untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Di sini ada capaian dan tujuan, yaitu dengan mengadakan turnamen Gobak Sodor dengan SEM, pemahaman tentang aturan permainan Gobak Sodor. Ini diharapkan nanti anak-anak bisa memahami tentang aturan permainan Gobak Sodor. Kemudian pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik Gobak Sodor, sportivitas dan kerjasama tim, kepemimpinan dan tanggung jawab. Kemudian ada langkah-langkahnya. Di sini nanti ada penyiapan musik, yaitu di sini meliputi menentukan tujuan, pembagian tim, dan perencanaan dan jadwal. Kemudian ada afiliasi, di sini dibentuk tim atau kelompok identitas. Kemudian ada pembentukan ikatan tim, yaitu perencanaan sesi latihan, pengajaran keterampilan, pengembangan peran tim, kompetisi dan perencanaan. Kemudian peran dan tanggung jawab tim. Ada nanti dipilih tentang peranan anak-anak, yaitu pemain, pelatih, kapten tim, manajer, pemimpin latihan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu kompetensi antar tim. Nah, ini kita melaksanakan kompetisi secara internal atau satu sekolah saja, nanti antar kelas. Ada penyiapan pertandingan formal, pembahasan dalam technical meeting, menganalisis pertandingan Gobak Sodor dan dalam turnamen, kemudian ada penyelenggaraan turnamen Gobak Sodor yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam
kebersamaan atau penjagaan. Kemudian ada kehormatan dan penghargaan tim. Di sini nanti ada penghargaan tim bisa berupa piala atau pengakuan publik. Kemudian hasil yang diharapkan dari turnamen Gobak Sotor ini nanti adalah peserta didik dapat memahami aturan permainan Gobak Sotor dan dapat bermain Gobak Sotor dengan taktik yang baik. Kemudian keterampilan individu di sini diharapkan dapat berkembang sesuai dengan SIP. Kemudian peserta didik memiliki sportivitas dan kerjasama tim serta jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab yang baik. Kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Untuk kurikulum turnamen Gobak Sotor dengan set ini masuk ke kurikuler karena dilaksanakan di luar intrakurikuler seperti itu. Kemudian peserta didik yang terlibat dari kelas 3, 4, 5, dan 6 baik laki-laki maupun perempuan. Namun nanti untuk kelas 1 dan kelas 2 juga diikut sertakan, akan tetapi karena masih mungkin masih kurang ya, karena masih kecil, kita libatkan sebagai penonton. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan semester 1 tanggal 3 sampai dengan 17 Agustus. Penanggung jawab adalah Bapak Kepala Sekolah. KBS yang menjadi lokomotif fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari saya sendiri sebagai guru makro PJOK, bermitra dengan KBS yang akan berperan dalam pengarahan. Kemudian ada IT terkait publikasi melalui website sekolah dan sosmed sekolah. Kemudian mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas. Saya harapkan nanti Bapak Ibu wali kelas untuk bisa membantu agar kelancaran acara bisa tercapai. Kemudian untuk kepanitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik. Kemudian mitra dan sponsor dari orang tua peserta didik dan guru. Kemudian pernyataan tentang kapasitas aset yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, di sini ada modal manusia, yaitu yang berupa sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya yang sejumlah di sekolah kita ada 9 orang. Kemudian peserta didik yang berjumlah 57 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih maupun penonton. Kemudian ada modal fisik di mana sekolah kita memiliki halaman sekolah yang cukup, walaupun tidak luas tapi cukup untuk digunakan sebagai lapangan pertandingan Gobak Sotor. Kemudian sekolah memiliki jaringan internet yang baik serta multimedia pendukung untuk melakukan publikasi di pertandingan. Kita ketahui bahwa sekolah kita mempunyai channel YouTube tersendiri dan mempunyai komunitas belajarnya. Kemudian sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan turnamen Gobak Sotor yang di sini tidak terlalu banyak yang dibutuhkan. Yang kita butuhkan hanya dapur, peluit, whiteboard, meja dan kursi, sound system dan mungkin peralatan lainnya. Kemudian untuk rencana evaluasi, di sini ada 7 tahapan pendekatan SEM dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Namun di sini ada 6 yang kita gunakan, yaitu 1 tujuan pembelajaran, meninjau ketetapan tujuan pembelajaran dalam SEM. Kemudian yang kedua umpan balik dari peserta didik tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Jadi di sini nanti setelah selesai kita mengumpulkan umpan balik dari peserta didik sebagai refleksi. Kemudian ada refleksi guru, tentunya refleksi terhadap perencanaan pelaksanaan dan pengelolaan SEM, di mana di sini saya membutuhkan refleksi dari teman-teman semua nanti tentang pelaksanaan turnamen
Di sini dibutuhkan efektivitas, keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai perannya. Kemudian tentang tantangan dan solusinya. Nah, tantangannya tentang pengelolaan waktu. Kita tahu sendiri bahwasanya kita baru berada di awal semester ini, padat-padatnya. Jadi untuk jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Kemudian yang kedua, faktor alamater cuaca. Nah, karena lapangannya outdoor, itu kemungkinan kita sangat berpengaruh dengan cuaca. Karena ini akhir-akhir ini kok kelihatan sering mendung ya. Semoga saja pada waktu pelaksanaan nanti tidak sedang hujan gitu. Kemudian ada motivasi peserta. Peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Di sini kita nanti solusinya kita bisa menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Kemudian manajemen tim, kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Mungkin di sini nanti kita bisa menggunakan komunikasi terbuka dan segera menangani konflik apabila terjadi. Kemudian untuk evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Ini nanti solusinya kita memberikan umpan balik secara individual kepada setiap kita. Kemudian ada keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah ini kalau kurangnya dukungan dari komunitas atau orang tua itu dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta nantinya. Diharapkan nanti tidak terjadi dan untuk solusinya kita dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan tujuan program. Kemudian untuk solusi itu tadi alhamdulillah sudah saya jadwalkan ya, semoga jadwal-jadwalnya bisa efisien. Kemudian jika nanti terjadi hujan atau lain mungkin alternatif lain kita bisa menggunakan indoor yaitu ruangan aula, tapi semoga saja tidak hujan begitu. Ya, untuk lini masa ini sudah saya tulis di sini. Untuk penyiapan musim tadi dimulai dari Rabu ya 7 Agustus. Kemudian untuk kompetisi antarnya kita mulai dari 7 sampai dengan 17 Agustus. Di sini untuk penyiapan pertandingan formal itu Rabu 7 Agustus, pembahasan teknik meeting sudah hari itu Kamis 13 Agustus. Kemudian penyelenggaraan turnamen Gobang Outdoor yang menekankan pentingnya sportivitas Jumat ya 8 Agustus 2024. Menganalisis pertandingan, saya ulangi, untuk menganalisis pertandingan Gobang Outdoor Jumat atau besok. Kemudian penyelenggaraan turnamen kita adakan Jumat minggu depan tanggal 16 Agustus 2024. Kemudian untuk kehormatan dan penghargaan tim nanti kita lakukan pada 17 Agustus yaitu pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti itu. Ini ada sedikit kata-kata yaitu keberanian adalah kunci untuk mempelajari hal-hal baru, mengembangkan keterampilan dan menghadapi perubahan yang terjadi di dunia pendidikan. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Matur nuwun. Waktu dan tempat saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Lisa yang sudah memaparkan tentang RTL lanjut untuk program yang akan dijalani pada bulan Agustus nanti. Kami sebagai guru dan juga kepala sekolah akan sepenuhnya mendukung program yang akan dijalankan Bu Lisa. Dan semoga program yang akan dijalankan ke depan
berdasarkan pemaparan RT dari desa, tentunya saya sangat mengapresiasi dan mendukung bahwasannya kegiatan tersebut adalah yang pertama pelestarian budaya lokal, yang kedua melatih keterampilan nomor 21 yaitu kolaborasi, di mana kegiatan itu adalah tim sesuai perannya masing-masing. Dan saya harap nanti ke depannya kegiatan seperti ini dapat dilanjutkan secara kontinu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami diberi kesempatan untuk testimoni pada hari ini setelah kami menyimak dan melihat apa yang dipaparkan oleh Ibu Nisa tentang yang ini. Saya menilai cukup bagus karena untuk anak-anak dan kegiatannya nanti ini akan termotivasi dengan adanya kegiatan sifatnya mengambil ya tradisional, jadi mengembangkan budaya yang sudah lama tapi mengembangkan bagus juga kebudayaan di menunjukkan kebanggaan. Dan juga selain itu ini anak-anak lebih ceria lagi karena memang ada sedikit motivasi yang saya kira lebih menantang dan menarik. Dan juga untuk kegiatan selain sendiri ini akan memberikan satu gambaran bahwa di SD Selobukan khususnya ini akan lebih maju lagi karena dengan adanya kegiatan-kegiatan sifatnya semacam itu. Ya mungkin itu saja kami sampaikan, dan banyak yang jelas itu bagus sekali bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.